Kali ini, aku melanjutkan kembali penerusan ketigaku di Cibaduyut, kawasan sentra kreatif kerajinan sepatu di kota Bandung. Kesempatan hari itu, aku menyengaja datang ke beberapa toko untuk observasi langsung. Selengkapnya mari kita simak bersama. Untuk persiapan dari malam hari ini, karena besok adalah observasi ke lapangan, dengan tujuan dan capaian yang berbeda, yaitu mengambil video ataupun kita men-shoot gitu ya. Saya harap saya dapat memaksimalkan dari rancangan penyusunan dari skrip yang telah saya susun. Jarak tempuh perjalanan berkisar 10 menit dan sampailah di Cibaduyut. Saatnya bersiap untuk observasi. Sebelumnya, aku telah merencanakan untuk jadwal observasiku bersama-sama. Nah, hari itu aku bersama dengan teman sekelompokku, ada Amle dan juga Abel. Di sini kita berencana untuk mengunjungi beberapa tempat yang akan kita datangi. Hal ini untuk mengambil beberapa footage tambahan. Seperti inilah kondisi dari beberapa toko sepatu di Cibaduyut yang saat ini mengalami penurunan. Tampak terlihat sepi dan beberapa toko gulung tikar. Namun, terdapat beberapa toko yang masih aktif buka seperti biasanya. Seperti yang ada di hadapan ini. Layaknya masih ada secercah harapan bagi mereka untuk kembali jaya dan ramainya Cibaduyut sebagai sentra kreatif sepatu. Akankah kita dapat memajukan brand lokal kembali? Setelah itu, kita kembali melanjutkan observasi kita, yaitu untuk mengunjungi bengkel. Tepatnya itu bengkel milik Pak Dindin. Sampainya di bengkel, aku langsung disambut hangat oleh Pak Dindin. Suasana bengkelnya sederhana tapi produktif. Terlihat bahwasanya kemarin yang saya lihat ada sekitar 30 orang yang bekerja di sini, termasuk yang paruh waktu. Sayangnya, rata-rata pengrajin hanya dibayar sekitar 1 juta per minggu. Masih jauh di bawah UMR Bandung, tapi mereka tetap semangat bekerja. Ya Pak, baik. Jadi di sini sedikitnya saya mau tanya kembali itu ya, terkait apa tantangan terbesar bagi Bapak sebagai pemilik bengkel terkait perkembangan dan juga harapan untuk bisnis produksi sepatu ini? Kalau dari sisi tantangan ya tetap kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Terus sekarang kan kami ini masih fokusnya di produksi. Yeah. Tantangan terbesar itu bisa jadi jualan juga. Cuman jualan yang sekarang itu kan harus adaptasinya lumayan ya. Iya. Karena ada pergeseran pola belanja masyarakat itu lebih ke digital. Iya, betul. Penyesuaian digital marketing tuh gampang-gampang susah sih, itu tantangan terbesar juga. Kalau saya lihat memang nggak semudah membalikan telapak tangan ternyata. Jualan digital itu masih banyak faktor, dan juga belum lagi dari sisi permodalan, kreativitas dan lain sebagainya. Masih itulah kalau menurut saya itu yang paling besar sekarang itu. Selain kalau dari sisi produksi itu SDM. SDM kita harus bisa menelurkan atau mempersiapkan SDM supaya bisa berkelanjutan, karena ini kan hampir bisa dibilang tuh 80%-nya pekerjaan tangan. Kalau yang 20%-nya perbantuan dari mesin, ada mesin jahit, ada mesin pon, ada mesin press gitulah. Kurang lebih. Kalau di sini kan saya mengambil tentang pemberdayaan pekerja gitu ya. Nah, berarti harapan Bapak sebagai pemilik untuk para pemuda sekarang gitu kan, karena kan yang kemarin kita sempat singgung juga gitu ya. Mungkin Bapak ingin menyampaikan pesan apa? Dan mungkin harapan ataupun ya mimpi lah gitu untuk kedepannya. Ya, kalau bisa dibilang ketertarikan anak muda ya, kalau ketertarikan anak muda dari sisi pemberdayaan untuk industri alas kaki itu sekarang
bisa dibilang hampir nggak ada. Oh. Bisa dibilang hampir nggak ada. Mungkin yang harus kita evaluasi itu dari salary, dari honor atau dari gaji yang bisa diharapkan dari seorang tukang sepatu itu, idealnya seperti apa. Selain memang sepatu membutuhkan skill, kemampuan khusus kan ya, pola ajar atau minat ketika pengen menjadi seorang tukang sepatu itu berkurang karena hampir rata-rata anak muda sekarang yang dicari uang, langsung pengen ke hasil. Iya, Untuk proses belajarnya, mencari cara ingin tahunya, itu saya pikir kurang ya. Itu tantangan juga, cuman karena berhubung kita fokus di produksi dan langsung kesehariannya itu masih tersibukkan lah ya dengan kegiatan produksi, jadi agak terabaikan kecuali memang ada yang berminat untuk mau belajar gitu. Bisa kita sesuaikan di lokasi kita atau di tempat kita. Mungkin itu dari cuplikan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Bapak sebagai pemilik untuk ngebimbing saya gitu dari awal. Cuplikan dari wawancara tersebut, aku belajar bahwa tantangan utama bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga dari generasi pekerja. Beberapa pemuda kurang tertarik menjadi pengrajin sepatu dikarenakan minimnya kesadaran, minat, sistem gaji yang belum stabil, dan kurangnya dalam kreativitas. Tapi aku salut dengan adanya Pak Dindin ini mau tetap mencoba bertahan melalui penjualan online dan juga kolaborasi dengan brand. Tak terasa, kita telah berada di penghujung observasi hari ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Dadah!